Demo mahasiswa semakin besar. Potensi rusuh seperti tahun 98. Apa hubungannya dengan kasus Hasto? Salam Pancasila. Saya akan mengupas kembali tentang kasus Hasto. Apakah ada hubungannya kasus Hasto ini dengan demo mahasiswa dan demo rakyat Indonesia yang saat ini sudah merebak di hampir 55 daerah yang berpotensi mengganggu ketertiban nasional? Pertanyaan yang paling jenius alias IQ tinggi adalah, siapa sebenarnya Harun Masiku? Seberapa penting Harun Masiku harus ditangkap? Kenapa KPK dan Polri tidak mampu menangkap Harun Masiku? Apakah Harun Masiku ini saksi mahkota? Apakah dia banyak menyimpan atau banyak mengetahui tentang kejahatan-kejahatan kelas nasional bahkan internasional? Nah, seberapa dekat Harun Masiku ini dengan Hasto sehingga Hasto harus dibidik? Ya. Apakah Hasto tahu di mana Harun Masiku berada? Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mengarah ke substansi, ya, ke permasalahan. Kok ini negara dan rakyat dikorbankan hanya soal seorang Harun Masiku? Padahal data menunjukkan Harun Masiku ini hanya kader PDIP yang mana dia nyalek DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan 1. Ya. Lalu terjadilah kasus pergantian antar waktu untuk anggota DPR RI yang menang. Kebetulan yang menang di Dapil Sumsel ini orangnya meninggal dunia, kan gitu. Ya. Dan sebetulnya kalau masalah-masalah tentang pergantian antar waktu ini atau PAW, semua partai politik melakukan hal yang sama. Ya, tentunya ada uang-uang untuk pengganti calon yang akan diganti tadi, diganti uangnya lah, ya, karena memang untuk memenangkan kursi DPR RI ini kan butuh biaya banyak, ya. Lalu suap-suap, ya pastilah suap-suap itu pasti terjadi, entah di KPU, Bawaslu, MK, ya. Terbukti kasus Harun Masiku kan mereka tertangkap. Nah, ini kan juga dilakukan oleh partai-partai lain. Ya. Nah, saya melihat ini kasus Harun Masiku ini seperti disembunyikan, dipaksakan. Apa sebenarnya yang mau dikejar KPK? Ya, karena dakwaan KPK itu seperti mengincar sesuatu yang besar gitu, bukan hanya soal suap ini. Kalau kasus suap ini kan sebetulnya sudah selesai. Ya, ketika sudah ada terpidananya, tinggal mengejar Harun Masiku saja. Nah, lalu tiba-tiba Hasto ditersangkakan atas kasus yang sudah selesai. Nah, ini yang sebetulnya membuat gejolak. Ya, mungkin akhirnya pihak Hasto melawan. Ya, perlawanan itu ya bisa dengan mengerahkan demo, ya, dengan perlawanan hukum dan lain-lain. Saya melihat ini ada sesuatu yang diincar oleh KPK, maka KPK ini seperti terburu nafsu, seperti harus, ya, bisa mempidanakan Hasto. Maka KPK ini gegabah, ya. Jadi dia memaksakan kasus sampai-sampai dalam sidang pertama aja pasal dakwaan salah tulis. Ya, ini kelihatan banget. Ya. Nah, kalau saya melihat, ya, ini KPK sudah kalap. Mereka terburu-buru nafsu dan seperti diberi target oleh seseorang yang sangat berkuasa. Ya, sampai-sampai KPK seperti merasa nggak punya malu. Ya. Buktinya apa? Febri Diansah aja
sebagai mantan jubir KPK, tentunya dia tahu banyak ya tentang seluk-beluk KPK. Dia berusaha untuk membantu Hasto, ya, melawan mantan instansinya sendiri, ya. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, ya, Prabowo tidak turun tangan secara tegas, maka demo ini akan terus terjadi. Ya, pantas saja mahasiswa marah. Ya. Rakyat juga mulai ikut marah. Kenapa? Karena memang mereka disuguhi proses hukum yang amburadul. Ya. Proses hukum yang penuh intervensi. Ya. Dan hukum serta aparat hukum hanya dijadikan alat oleh penguasa. Maka judul demonya adalah Indonesia Gelap. Karena sebuah negara ketika hukumnya diacak-acak atau dipermainkan, ya memang masa depannya jadi gelap. Itu ya. Oke? Peci merah IQ tinggi, sang Pancasila selalu terdepan dalam pikiran. Merdeka!